Madhab Syafi'i, madhab Hambali itu sunnah mentalkin mayit. Sekali lagi, madhab Syafi'i, madhab Hambali itu sunnah. Sebagian madhab Hanafi, sebagian madhab Maliki itu mengatakan sunnah, jadi bukan semuanya. Lalu sebagian yang lain madhab Hanafi dan sebagian lain madhab Maliki itu mengatakan boleh, tidak sunnah tapi boleh begitu. Lalu sebagian kecil pendapat madhab Maliki itu makruh. Jadi kalau secara semuanya keseluruhan disimpulkan, pendapat yang mengatakan sunnah mentalkin mayit itu lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah terjadi, Pak, bahwasanya orang meninggal mau ditalkinkan, keluarganya itu minta ditalkinkan oleh Pak Mudin. Loh gitu, ada beberapa orang yang tidak mau, gak oleh ini bid'ah, tidak boleh pakai talkin segala macam. Nah gitu ya, maka saya bikin web atau tulisan di web Wong Santun tentang hukum talkin kepada mayit menurut 4 madhab. Ya, nanti kita jelaskan sedikit. Mungkin ini ada talkin nggak Pak ini, Pak? Nanti ya. Iya, ya. Jadi hukumnya bagaimana nanti? Apakah hukumnya haram, hukumnya boleh dan seterusnya untuk 4 madhab? Ya. Coba ini saya bacakan hadis dari kitab Bulughul Maram dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana damratobni Habibin radhiyallahu anhu, dari Damrah bin Habib, mudah-mudahan Allah meridainya, ahadit tabi'ina, seseorang dari tabi'in. Qala, ia berkata, kanu yastahibbuna idza suwiya 'alal mayyit qabruhu, mereka menyukai apabila mayit telah dimasukkan kubur lalu kuburnya diratakan. Wan sorofan nasu anhu, lalu sebagian manusia ini pada pulang. Ayyuqala inda qabrihi, bahwa dikatakan di sisi makamnya, di sisi kuburnya, ya fulanu, wahai fulan, qul, katakanlah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah, salatsa maratin, 3 kali. Ya fulanu, wahai fulan, qul rabbiyallahu, katakanlah Tuhanku adalah Allah, wa diniyal islamu, agamaku adalah agama Islam, wa nabiyya Muhammadun, dan nabiku adalah Nabi Muhammad. Wa Sa'idul Mansuri marfu'un. Walid Tabarani nahwuhu min hadithi Abi Umamah marfu'an mutawulan, juga diriwayatkan oleh At-Tabarani dari hadis Umamah yang hadisnya panjang. Hadis ini mengatakan ada seorang tabi'in, mereka para tabi'in itu menyukai, suka apabila mayit ini sudah dimasukkan ke kubur lalu diratakan, ya. Nah, ini ada seseorang yang mengatakan, ya fulanu, wahai fulan, qul, katakanlah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, 3 kali. Lalu Allah adalah Tuhanku, agama Islam adalah agamaku, Nabi Muhammad adalah nabiku. Ini bentuk talqin, Pak. Ya, jadi tapi ini medidik ya bacaannya ya. Dok ini talqin itu wow gitu, Pak ya.
Iya. Nah, ini hadis yang ada di kitab Bulughul Maram. Lebih lengkap saya ambilkan dari web Wong Santun ya. Ini supaya lebih jelas dari berbagai macam ulama. Kita tahu talqin itu adalah mengajar, mengingatkan, memahamkan kepada mayit yang baru dikubur dengan kalimat-kalimat tertentu. Jadi mayit itu diajari, mayit itu difahamkan dengan kalimat-kalimat tertentu. Ustaz, wong wis mati kok diajari ini apa? Ya. Nah, coba kita lihat nanti. Dari 4 mazhab ini, 4 imam ini, itu bagaimana hukumnya mentalkin mayit. Kalau di web Wong Santun saya ambilkan dari Syekh Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi di dalam kitab Hasyiah Raddul Mukhtar juz 2 halaman 207. Ngapunten, di web Wong Santun itu kalau ada kitab itu insya Allah kita cantumkan siapa pengarangnya, juz berapa, halaman berapa. Kalau hadis, siapa yang meriwayatkan, nomor hadisnya berapa. Kenapa? Ini menunjukkan keilmiahan. Jadi ilmiah itu tidak hanya hadis riwayat Bukhari begitu saja. Nomor berapa? Delekane wange. Ya, menurut kitab ini umpamanya, apalagi tidak disebutkan kitabnya ya. Jadi ini menurut Syekh Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi di dalam kitab Hasyiah Raddul Mukhtar juz 2 halaman 207. Ini carinya di program software Maktabah Samilah nanti ya, bisa yang 13 giga, 16 giga, 90 giga ada. Apa yang dikatakan? Wa innama la yunha anit talqini ba'da dafni. Sesungguhnya tidak dilarang mentalkin mayit setelah dikubur. Kenapa? Li'annahu, terima kasih, li'annahu la dharra fihi. Sebab mayit itu tidak ada kemudaratan di dalamnya. Bal naf'un, bahkan terdapat kemanfaatan. Fa innal mayyita yasta'nisu bidzikri, sebab mayit memperoleh manfaat dari pemberitahuan tersebut. Jadi menurut Syekh Abidin ini dari mazhab Hanafi, bahwasanya talqin kepada mayit yang sudah dimakamkan itu tidak dilarang, artinya boleh. Kenapa? Karena tidak ada kemudaratan, karena membawa manfaat, dan mayit itu mendapatkan manfaat dari pemberitahuan ini. Nggak mungkin Pak, mayit itu terus ditalkin kupingnya sampai budek, itu nggak mungkin. Wong sinalkin yo gak atik son Pak, yo nek son atik apa trek horek itu Pak, wung 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 gitu ya. Saya itu kalau pas ada iring-iringan gitu tuh mobil sampai horek tayang kini apa. Nah, nggak usah keras-keras untuk untuk mentalkin itu, nggak usah pakai speaker ya, jadi manfaat. Lalu kedua, Syekh Muhammad bin Yusuf Al-Mawwaq, ini dari mazhab Maliki, di dalam kitab At-Taj wal Iklil
lil Mukhtasari Khalil juz 2 halaman 375. Ya, ini saya sebutkan kenapa? Kalau saya sebutkan jenengan kan lupa Pak ya. Nah ini kan di syuting. Jadi kok umpamanya ono sing delok, iya temenan tak? Ya sampean delok do kitabe. Ya. Jadi saya sampaikan. Ini beliau mengatakan idza udkhilal mayyitu qabrahu, apabila mayit telah dimasukkan ke dalam kuburnya, fa innahu yustahabbu talqinuhu fi tilka saati, maka sesungguhnya disunnahkan mentalkin pada saat itu. Wa huwa fi'lu ahlil madinati sholihina minal akhyar. Hal ini merupakan perbuatan penduduk Madinah yang soleh lagi baik. Li'annahu mutabiqun liqaulihi ta'ala, karena sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Wa ahwaju ma yakunul 'abdu ila tadhkiri billahi 'inda su'alil malaikati, dan seorang hamba sangat membutuhkan peringatan tentang Allah saat ditanya oleh malaikat. Nah, menurut Syekh Muhammad ini, talqin mayit itu disunnahkan. Ya, jadi ada mazhab Maliki itu mensunnahkan mayit ditalqin. Kalau tadi mazhab Hanafi diperbolehkan dan ada manfaatnya, tidak ada mudaratnya. Ya, saya baca terus saja, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Lalu Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i, ini mazhab kita semuanya, ya, di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab juz 5 halaman 303 304. Kitabnya itu panjang Pak, semeter lebih. Saya nggak punya ya, carinya gampang di Maktabah Samilah, ada di program software lainnya juga ada. Ya, kita baca yustahabbu talqinul mayyiti akibat dafnihi, disunnahkan mentalqin mayit sesegera setelah menguburnya. Faya jelisu inda ra'sihi insanun, di mana seseorang duduk di hadapan kepala mayit. Wa yaqulu, lalu dia berkata, ya fulan ibna fulanin, wahai fulan anak fulan, wa ya abdallah ibna amatillahi, wahai hamba Allah, anak hamba perempuan Allah. Udhkuril ahdalladzi kharajta alaihi minad dunya, ingatlah janji yang atasnya kamu keluar dari dunia. Syahadat alla ilaha wahdahu la syarikalah, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Wa annal jannata haq, dan bahwasanya surga itu benar. Wa annan nar haq, dan bahwasanya neraka itu ada dan benar. Wa annal ba'tsa haq, dan bahwasanya kebangkitan itu ada. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha, dan bahwasanya datangnya kiamat itu pasti, tiada keraguan di dalamnya.
wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dan bahwasanya Allah membangkitkan orang-orang dari kubur, wa annaka radita billahi rabba, dan bahwasanya kamu ridho bahwa Allah sebagai Tuhan, wabil islami dina, dan agama Islam sebagai agama, wabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, wabil Qur'ani imama, dan Quran adalah imam, wabil Ka'bati qiblata, dan kiblat dan Ka'bah adalah sebagai kiblat, wabil mu'minina ikhwana, dan orang-orang mukmin adalah sebagai saudara. Ini menurut madhab Syafi'i. Jadi sunnah, ya, disunahkan. Nah, ini kalau mentalkin menurut Imam Nawawi, ada seseorang yang duduk menghadap ke wajah mayit. Berarti mayit itu kalau dimakamkan itu kan menghadapnya ke sini Pak ya, ke kiblat, ke barat. Berarti yang mentalkin itu menghadap ke timur. Di sini gitu dah. Ya nanti kalau sing nalkin iku nduk nggone mburine bingung, ya fulan mayite noleh ngene bingung nggih. Ini apa bodine iki ya? Mosok aku citalke teko mburi, tok ngabin. Nah, gitu mungkin. Ya. Ini ya enggak pas. Jadi ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Saya baca semuanya aja nanti kita jelaskan. Lalu Syekh Mansur bin Yunus Al-Bahuti dari Madhab Hambali, di dalam kitabnya Kitab Syarah Muntahal Iradat Juz 2 halaman 739, beliau mengatakan wa sunnatal qinuhu, dan disunahkan mentalqil mayit, maksudnya al mayyiti ba'da dafni indal qabri, mayit setelah dikebumikan di kuburan. Li hadits Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, karena ada hadis riwayat Abi Umamah Al-Bahili, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Nah, menurut Syekh Mansur bin Yunus ini dari Madhab Hambali, ini disunnahkan. Kenapa? Beliau membuat dasar karena ada hadis, ya, yang disampaikan oleh Abi Umamah Al-Bahili. Saya baca lagi 4 halaman ini. Lalu ada mazhab Hanafi, yaitu Syekh Utsman bin Ali Al-Zailai. Ini mazhab Hanafi. Di dalam kitabnya Tabyinul Haqaiq Syarah Kanzud Daqaiq juz 3 halaman 157. Anna talqinal mayyiti masyru'un, sesungguhnya mentalqin mayit itu disyariatkan. Kenapa? Li'annahu tu'atu ilahi ruhuhu wa aqluhu, karena ruhnya itu dikembalikan kepadanya, begitu pula akalnya. Wa yafhamu ma yulaqqanu, dia memahami apa yang ditalkinkan atau diajarkan. Ini menurut Syekh Utsman bin Ali Az-Zailai madhab Hanafi, itu mengatakan bahwa talqin itu masyruh, disyariatkan, ya, jadi boleh, ya. Karena apa? Mayit itu nanti ruhnya ini akalnya dikembalikan, ruhnya dikembalikan sehingga faham, ya. Lalu saya ambilkan dari Syekh Ibnu Taimiyah, ngapunten. Syekh Ibnu Taimiyah ini adalah maha gurunya teman-teman Wahabi. Yang umumnya teman-teman Wahabi ini tidak boleh, tidak menyukai, bahkan mengharamkan mentalkin mayit. Ngapunten, ini ono
orang mau mentalkin sing jenggot-jenggote duwa lho Pak ya, terus apa celananya adiknya dipakai ya, jadi kan kurang panjang dikit ya karena celananya adiknya ya, terus apa jidatnya gosong, ini rata-rata begitu ya, ini mengharamkan ya. Nah ini maha gurunya beliau mengatakan begini ya, coba kita baca. Ini di dalam kitab Majmu' al-Fatawa juz 24 halaman 297 dan 298. Majmu' al-Fatawa karangan Syekh Ibnu Taimiyah itu panjang Pak, kalau nggak salah saya lupa 32 juz kalau nggak salah. Satu juz itu halamannya sampai 900, dari tebal begini. Dan ini 32 panjang itu. Ya, ini beliau mengatakan talqinuhu ba'da mautihi laisa wajiban bil ijma'i. Mentalqil mayit setelah kematiannya itu tidak wajib. Walakana min amalil muslimin al masyhuri bainahum ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi ya. Jadi tadi mentalqil mayit setelah kematiannya itu tidak wajib berdasarkan ijma', juga tidak termasuk perbuatan yang masyhur di kalangan umat Islam pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khalifahnya. Lalu baldalika ma'thurun an ta'ifatin minas sahabati, tetapi hal ini diceritakan dari sebagian para sahabat Ka'abi Umamah wa Wathilat nil Asqa, seperti Abi Umamah dan Wathilan bin al-Asqa. Faminal a'immati man rakhasa fihi kal imami Ahmada ya. Karenanya sebagian ulama membolehkannya seperti Imam Ahmad. Wa qadis tahabbahu ta'ifatun min ashabihi, dan sesungguhnya mensunnahkannya sebagian sahabat atau murid Imam Ahmad. Wa ashabi Syafi'iyah, dan sahabat-sahabat Imam Syafi'i. Wa minal ulama'i may yakrahuhu, sebagian ulama itu menghukumi makruh. Li'tiqadihi annahu bid'atun, karena meyakininya sebagai bid'ah. Fal aqwalu fihi salasatun, dengan demikian ada 3 pendapat dalam hal ini. Apa? Al istihbabu, pertama adalah disenangi atau sunnah. Wal karohatu, yang kedua makruh. Wal ibahatu, yang ketiga adalah mubah atau boleh. Wahada a'dalul aqwali, dan pendapat yang terakhir atau pendapat boleh itu merupakan pendapat yang paling adil. Jadi menurut Syekh Ibnu Taimiyah, Grand Master atau maha guru dari teman-teman Wahabi, bahwasanya talqin itu tidak wajib, tapi kan tidak haram ya, tidak wajib menurut ijma', tidak masyhur, nggak umum pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Tapi sahabat-sahabat yang lain itu menceritakan adanya talqin, termasuk Imam Ahmad. Imam Ahmad ini juga yang dianut oleh Syekh Ibnu Taimiyah ini, itu memperbolehkan. Dan murid-murid Imam Ahmad ini mensunnahkan. Jadi kesimpulan Syekh Ibnu Taimiyah, talqin itu ada yang mengatakan sunnah,
ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh. Nah, kesimpulan Syekh Ibnu Taimiyah, perkataan yang boleh inilah yang lebih adil. Jadi menurut Syekh Ibnu Taimiyah, mentalkil mayit itu boleh. Ya, ini tinggal satu. Nanti kita jelaskan. Lalu Syekh Abdul Wahab Al-Baghdadi dari Madzhab Maliki dalam kitab Syarh Risalah halaman 266, wa kadza yukrahu indahu, begitu pula dimakruhkan, ai inda Malikin, artinya menurut Imam Malik, talqinuhu ba'da wad'ihi fi qabrihi, mentalqin mayit setelah diletakkan di dalam kubur. Ini menurut Syekh Abdul Wahab dari Madzhab Maliki itu makruh. Jadi kalau disimpulkan begini, Pak, Madzhab Syafi'i, Madzhab Hambali itu sunnah mentalqin mayit. Sekali lagi, Madzhab Syafi'i, Madzhab Hambali itu sunnah. Sebagian Madzhab Hanafi, sebagian Madzhab Maliki itu mengatakan sunnah. Jadi bukan semuanya. Lalu sebagian yang lain Madzhab Hanafi dan sebagian lain Madzhab Maliki itu mengatakan boleh. Tidak sunnah tapi boleh begitu. Karena sunnah itu dilakukan dapat pahala. Kalau boleh tidak mendapatkan apa-apa. Lalu sebagian kecil pendapat Madzhab Maliki itu makruh. Jadi kalau secara semuanya keseluruhan disimpulkan, pendapat yang mengatakan sunnah mentalqin mayit itu lebih banyak. Jadi disunahkan. Terakhir saya bacakan hadis. Menurut hadis riwayat Tabrani, nomor hadisnya 7096. Idza mata ahadun min ikhwanikum, bila ada seseorang di antara saudara-saudaramu meninggal, fasawaitu mituraba ala qabrihi, maka ratakanlah tanah di kuburnya. Falyakum ahadukum ala ra'si qabrihi, lalu hendaknya salah seorang di antara kalian berdiri di atas kuburnya atau di atas kepalanya, tsumma liyaqul, untuk berkata atau kemudian berkata, ya fulana bna fulanata, wahai fulan putra si fulana, fa innahu yasma'uhu wala yujibu, sesungguhnya si mayit itu mendengarnya dan tidak menjawabnya. Jadi mayit itu kalau ditalqin itu mendengar, Pak, tapi tidak bisa menjawab. Umpamane Pak Kholili iku talqin, Pak Fulan jenengan pun sedo, kok iso jawab, iya Din aku paham, melayu kabeh, Pak. Ya, untung mayitnya gak iso jawab. Memang hadisnya begitu, tapi dengar. Ya, jadi ditalkin itu mayit paham. Ngapunten, mriki nek nalkin bahasa Arab atau bahasa Jawa, Pak? Bahasa Arab dengan bahasa Jawa, ya. Iya. Sing mati umpamane Pak Fulan gak tahu sekolah SD kelas 1 bahasa Arab gak ngerti, Pak. Ya, padahal ngapunten, nanti di surga itu bahasa surga itu bahasa Arab. Nek ono wong gak iso bahasa Arab, gak iso mlebu swarga. Mas Fauzi iso bahasa Arab gak iki? Berarti gak iso bahasa Arab, saya gak iso mlebu swarga, Mas. Ya. Di alam barzakh, alam kubur itu juga bahasa Arab. Nek gak iso bahasa Arab, gak iso mati dhisik wis. Artinya apa?
di dunia tidak bisa bahasa Arab, nanti nduk kuburan, nduk gone apa surga, otomatis iso bahasa Arab. Gak usah dek ngene pesen le nak engko dek bapak mati gawanono kamus bahasa Arab. Engko beji teko di malaikat mana buka sik tak deloki dhisik mana buka ki apa jenenge. Ya, gak usah begitu, langsung paham, Pak. Makanya mayit itu ditalkin dengan bahasa Arab tok, paham? Ya, di tempat-tempat lain kan ada biasanya ya bahasa Arab tok gitu ya. Ada ndak pakai bahasa Indonesia. Ya, nang kena opo nduk kene kok ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, Pak. Ya, mayite kudu ngerti ya. Begini, mentalkel mayit itu tidak hanya manfaat bagi mayit, tapi juga manfaat bagi orang yang mendengarkan. Ya, kita mengingatkan mayit sudah meninggal. Nah, ini orang yang dengar, iya ya dilungkas aku ya ape mati be. Nah, gitu loh. Jadi dengan bahasa Jawa itu yang mendengarkan itu juga bermanfaat. Ngono kuwi ana wong nalkin longgo nduk nggone ado ambek ngrasane mudine. Den cek suwene ae. Ya gak suwe-suwe pok aku seneng kerja iki malah ngono. Kok kon ngomongno, Pak, ya. Jadi pas Pak Mudinya itu mentalkin, jenengan sedaya itu mendengarkan, ya. Apa sing diomongno Pak Mudin itu berguna. Terus ngapunten, sekali lagi ngapunten. Lungguh nduk nggone kuburan kan ono ya makam iku, Pak, haram. Ya, lungguh itu Pak sing di apa? Nduk kuburan itu loh. Ya, haram itu. Nah, ngono ku kabeh lungguh kabeh. Apa maneh Pak ngapunten nek jenengan panah ke kuburan Cina kembang kuning. Ngerti kembang kuning. Iku gak jinggo lungguh tok, Pak. Mas Fauzi itu guyu-guyu. Ya, paham misalnya. Ya. Saya itu dulu kontraknya nduk nggone ngesong. Kerjane nduk nggone untak. Nah, kalau berangkat pagi itu kan lewat makam Cina itu, Pak, ya. Jadi makam kembang kuning. Oh, enak sih. Nah, pulang malam jam 10 lembur, Pak. Ape lewat gang lebar sungkan, ngerti gang lebar, Pak? Nukono akeh wedok-wedok wayu-wayu dilebokno akuarium dideloki wong ngene. Ya. Wah, timbang liwat kono wani lewat kuburan. Engko tak buwantelno wae, mosok gak wani. Begitu loh. Tak buwantelno kan gelap, Pak. Ternyata di situ enggak gelap, rame. Duk kuburan kembang kuning itu rame kalau malam. Jual apa? Jual daging. Ya. Jual daging 4 kilo, setengah on. Harganya itu yang ngikuti daging di pasaran, Pak. Ya. Subhanallah ya. Rame. Lu ngono kuburan gak kanggo lungguh tok, Pak. Kanggo iek iku ya nduk atas kuburan iku. Lah ngono nek opo wis dosa terus nduk nggone nduk kuburan sisan. Iki nek opo iki? Nduk omah sing enak gak betah iki yo gak bayar nduk omah iki. Ya. Nah, ini jangan sampai kita duduk di atas kuburan. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan yang soleh solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, hadiah tolong kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini dan sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.